Haleluya, puji Tuhan. Salam kemenangan buat kita semua. Apa kabar teman-teman? Kami hadir kembali di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk bisa berbagi dengan teman-teman apa yang telah kami terima dari Tuhan, apa yang telah kami rasakan di dalam kasih-Nya, di dalam kuasa-Nya, bahkan di dalam panggilan-Nya. Kami ingin berbagi kepada setiap teman-teman agar semua bisa diberkati, yang lain bisa dikuatkan, dan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus bisa disadarkan, karena Tuhan itu hanya satu, ya. Tidak mungkin ada dua. Kalau ada dua pasti satunya palsu. Kalau ada tiga Tuhan berarti duanya palsu. Karena yang benar itu hanya satu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dan seperti yang saya ulang-ulang katakan bahwa dari banyak hal bisa dibuktikan. Dari pengajarannya. Dia mengajarkan hal-hal yang melampaui dimensi nuansa hati manusia. Dia berkata, ampunilah, kasihilah musuh. Berdoalah buat mereka. Kalau kapasitas manusia tidak ada yang bisa mengasihi musuh. Berdoa buat mereka. Ini kan bukan berasal dari manusia. Ini mutlak berasal dari Tuhan. Ini pasti berasal dari Tuhan. Dari ajarannya saja. Ya. Kalau ada ajaran yang berkata, perangilah mereka, tumpahkanlah darah mereka. Itu bukan dari Tuhan, teman-teman. Itu dari setan. Karena Tuhan yang benar tidak akan pernah menginginkan kebinasaan seseorang. Kalau perang-perangan itu kan berarti ada yang binasa, ada yang dikorbankan, ada yang disembeli di situ. Jadi kita harus sadar dan dengan mudah kita bisa mengenali Tuhan yang benar. Kita tidak usah terlalu banyak berpanjang kata-kata. Dari ajarannya tidak bisa dibantah. Tuhan Yesus berkata, jikalau ada yang meminta bajumu, serahkan juga jubahmu. Wow, luar biasa. Jubah adalah sesuatu yang jauh lebih mahal daripada hanya sekedar baju. Inilah Tuhan yang benar. Gitu. Yang tidak pernah miskin, tidak pernah kekurangan. Dan mengajarkan manusia untuk memiliki karakter yang baik. Untuk bisa selalu menjadi berkat, menolong orang lain. Jikalau ada orang memaksa engkau berjalan 1 kilometer, 1 mil. Berjalanlah dengan dia 2 mil atau 2 kilometer. Melampaui manusia. Kalau kita manusia dipaksa disuruh berjalan 1 kilometer, paling tinggi kalau bisa kita cuma berjalan 10 meter. Apalagi kalau orang yang menyuruh kita, orang yang kita tidak sukai. Ya. Kita paling tinggi 10 meter, ini beda. Ini benar-benar Tuhan, teman-teman. Jangan sampai Anda berlama-lamaan. Jangan sampai Anda tidak berjumpa dengan Tuhan yang benar. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa datang ke surga kalau Anda tidak menerima Tuhan yang benar. Anda tidak buka pintu hatimu kepada Tuhan yang benar. Tuhan Yesus adalah alamat satu-satunya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Terus apa lagi? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Ini tentunya bukan Allah SWT. Karena ini Allah Israel. Karena begitu besar kasih Allah. Ini harus dibedakan dulu, ya. Karena Allah Israel itu Allah yang pengasih dan penyayang. Dia mengasihi semua manusia. Begitu besar kasih Allah Israel akan dunia ini. Karena ada satu pemahaman yang juga memakai kata Allah yang mereka anggap sebagai Tuhan. Ini dua pribadi yang berbeda. Ya.
Karena Allah SWT itu munculnya 600 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi berbeda ya. Kalau Allah Israel atau Elohim itu sejak dari Taman Eden, dialah satu-satunya. Bahkan sebelum Taman Eden, sebelum manusia ada, sebelum dunia ada, dia sudah ada. Karena memang dia yang awal, dia yang akhir. Kenalilah Tuhan yang benar dari pengajarannya. Oh, luar biasa. Pengajarannya tidak bisa dibantah. Jikalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Oh, mau cari di mana manusia? Tidak ada manusia yang bisa melakukan itu. Manusia kalau dikasih muka asam saja, kalau perlu diajak ribut sama orang lain. Kalau ini tidak. Jikalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Oh, ini Tuhan, teman-teman. Tidak susah untuk mengenal Tuhan yang benar. Dari ajarannya, kasihnya. Sangat nyata. Dia begitu baik. Dia merangkul, bukan memukul. Apalagi menumpahkan darah orang. Apalagi mengkafir-kafirkan orang. Apalagi menghalalkan darah orang. Ya, mari teman-teman, kami mengasihi siapapun Anda. Anda yang belum percaya Tuhan Yesus, kami berdoa dengan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, supaya Anda juga bisa mengalaminya. Bukan supaya KTP Kristen menjadi banyak, tidak penting itu, bukan itu. Itu cuma menambah pekerjaan administrasi tata negara saja, administrasi negara. Bukan itu yang penting. Yang penting kita semua bisa pulang ke surga. Itulah Tuhan yang benar. Gitu. Ya. Mari, dari pengajarannya tidak bisa dibantah. Dari perbuatannya, dari pekerjaannya. Tadi pengajarannya, sekarang pekerjaannya. Pekerjaannya tidak bisa dibantah. Dia pegang nafas kehidupan. Ada begitu banyak orang mati yang bangkit. Yang dihidupkan kembali. Dari sini kita tahu bahwa dia pemegang nafas kehidupan. Oke? Dia memberi makan puluhan ribu orang. Tidak perlu ada koki, tidak perlu ada bahan makanan, tidak perlu ada pasar, tidak perlu ada restoran, tidak perlu ada yang lain-lain. Dia hadir dan dia membuat mujizat. Pekerjaannya tidak bisa dibantah, ini Tuhan. Sama dengan saya ingin katakan kepada kita. Kalau kita tanam biji buah-buahan, biji mangga katakan. Kita tanam hanya biji mangga satu. Tapi begitu dia keluar, dia akan mengasih biji mangga yang mati, yang sudah tidak berfungsi, kita tanam. Dan itu akan menghasilkan ribuan buah yang akan keluar dari pohon tersebut. Nah, pertanyaannya, kok bisa ya cuma biji satu biji, bijinya lagi tanpa dagingnya, ditanam kok bisa ya? Dia menghasilkan, mengeluarkan buah yang begitu banyak. Tidak ada ahli yang bisa memahami dengan jelas hal tersebut. Para ahli hanya bisa menyimpulkan dan berkata, itu pekerjaan Tuhan. Nah, sama. 5 roti dan 2 ekor ikan, tidak ada yang bisa memecahkan. Kenapa kok bisa memberi makan ribuan, puluhan ribu manusia? Hanya satu yang bisa kita katakan, itulah pekerjaan Tuhan. Dari jumlah yang sangat sedikit, dibuat Tuhan menjadi begitu banyak, bahkan masih tersisa 12 baku. Anda mau cari di mana pribadi seperti ini? Dialah Tuhan, teman-teman. Saya kalau mau bicara dari pekerjaannya saja tidak bisa dibantah, dia itu adalah Tuhan. Ya. Ada orang yang ngaku-ngaku katanya orang penting, orang suci, katanya nabi, tapi tidak punya mujizat. Nah ini, apakah ini dari Tuhan? Waduh, kasihan ya teman-teman.
Kenalilah Tuhan yang benar, alamilah kasih-Nya, supaya Anda bisa pulang ke surga. Supaya kita rame-rame bisa mengalami kasih Tuhan pulang ke surga. Belum kalau mau bicara dari kejadiannya. Dia kejadiannya sangat-sangat spektakuler, berbeda dengan manusia-manusia lain. Kalau manusia-manusia lainnya jadi dari hubungan seks papa dan mama, laki-laki dan perempuan, dari sel sperma dan sel telur. Kalau dia tidak, dia jadi dari Roh Kudus, firman. Firman yang menjadi manusia. Firman-Nya berkata, jadilah maka jadilah. Itulah dia, itulah Tuhan yang benar, Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, saya kalau mau bicara terlalu panjang, ya, tidak ada yang bisa membantah kalau dia itu adalah Tuhan. Hanya orang-orang logika mampet, ya, hanya orang-orang yang ditutupi kegelapan, hanya orang-orang yang dikuasai setan saja yang tidak bisa melihat kalau dia adalah Tuhan, kalau Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Oke teman-teman, pada malam hari ini kembali kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang sangat dahsyat. Kok bisa begitu? Ya memang Tuhan Yesus Tuhan, dia Tuhan. Jadi dia melakukan hal-hal yang dahsyat. Orang-orang yang dari muslim, muslimas mengalami kuasa itu. Makanya mereka meninggalkan agama mereka. Tidak ada yang pengaruhi, tapi kuasa Tuhan bekerja. Karena kalau roh agamawi menguasai seseorang, diinjili, diberitakan apapun, mereka tidak akan senang, malah kita bisa dipukuli, dianiaya sama mereka, bahkan bisa-bisa kita disembeli. Karena apa? Karena tidak mudah. Bahkan mustahil orang bisa datang kepada Tuhan Yesus kalau mereka dikuasai roh agamawi. Kecuali Roh Kudus sendiri yang datang dan menjamah mereka. Nah, menarik sekali narasumber ini setiap kali dia dengar lagu pujian, dia bergetar seperti kayak ada strom yang masuk ke dalam badannya, getaran guncangan yang kuat seperti kayak orang disetrum, dan air matanya mulai bercucuran, dan dari situ dia mulai sadar bahwa ada sesuatu yang supranatural terjadi di dalam hidup. Perlahan-lahan Tuhan mulai menarik dia, memilih dia, menyelamatkan dia. Bagaimana kisah selengkapnya? Ini bukan istilahnya muslimah kaleng-kaleng. Dia berasal dari Demak. Nah, Anda tahu sendiri kota Demak ya, Wali Songo. Di mana hampir semua penduduknya beragama muslim. Hampir tidak ada satu orang pun yang beragama Kristen di situ. Atau beragama lain. Tidak. Semua muslim. Nah, bagaimana orang ini bisa mengalami dan bisa pindah meninggalkan Islam? Kita akan dengarkan kesaksian dari narasumber. Kita sambut Mbak Endang Rosida. Shalom. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Ya, Mbak Ida bisa geser ke kiri sedikit? Bisa, supaya posisinya di tengah. Ya, oke. Ya, mantap. Apa kabar nih Mbak Ida? Luar biasa, Pak. Ini Ya, pertama haleluya. saya mau kesaksian ini, Pak. Haleluya ya. Dia dari wajahnya saja ada cahaya kemuliaan Tuhan. Berbeda. Orang kalau sudah berjumpa dengan Tuhan itu berbeda. Ya. Wajahnya dipenuhi dengan kasih. Senyumannya bukan senyuman munafik ini, bukan senyuman orang-orang yang membawa berita hoax. Tidak bisa dipura-pura, raut wajah itu tidak bisa dipura-pura. Orang mengalami kasih Kristus itu berubah. Wajahnya berbeda. Ada kasih luapan yang keluar dari dalam rohnya sehingga terpancar kebaikan, kasih Tuhan. Itu bukan perbuatan kami, itu perbuatan Tuhan langsung yang bekerja di dalam roh hati kami.
Coba Anda lihat saja Mbak Endang ini. Ya, wajahnya ada cahaya, bukan cahaya lampu, ya, bukan cahaya kosmetik, tapi cahaya kemuliaan Tuhan. Itulah Amin. Tuhan Yesus, Tuhan yang dahsyat, ya. Ya, terima kasih Mbak Endang sudah hadir di studio dan Anda mau berbagi tentang apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidupmu. Dan pada malam hari ini teman-teman sudah siap untuk mendengarkan. Anda bisa sampaikan, tentunya dimulai dari latar belakang dulu ya. Bagaimana Anda dibesarkan di mana, dari orang tua siapa, didikan di dalam Muslim seperti apa. Ya, oke Mbak Endang, saya tidak berpanjang kata lagi, waktu dan tempat saya serahkan kepada Mbak Ida. Silakan Mbak Endang Rosida. Baik, selamat malam saudara-saudara. Saya berdoa dulu ya Pak. Tuhan Yesus, Kau pimpin, Kau ambil alih acara malam hari ini Tuhan, agar setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat kesaksian ini Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku memenuhi panggilan-Mu Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar seluruh umat manusia boleh mengenal bahwa Engkau Yesus Juru Selamat umat manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus, acara ini berjalan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Malam saudara, saya Ida, asli dari Jawa Tengah. Mama saya asli Semarang, lebih tepatnya lagi Demak, lebih dikenal Kota Wali. Papa saya Jawa Tengah tapi Banyumas, Purwokerto. Saya kecil, lahir besar di Demak, dan di Demak itu ajaran agama Islam sangat kental ya. Saya berasal dari Muslim saudara. Keluarga saya seluruhnya Muslim. Tidak ada yang mengenal Tuhan lah. Pokoknya di kampung saya 100% agama kami Muslim. Waktu kecil saya cukup bahagia. Saya punya seorang kakak, ibu, dan ayah. Kami tinggal di Demak. Pada waktu tahun 1992, ibu saya mendadak sakit, dan sakitnya tidak dirasa, saudara. Ibu saya masih bekerja, masih ke sawah, masih berdagang seperti nggak lagi sakit. Pas suatu siang, ibu saya tiba-tiba pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit, saya hanya ketemu beberapa kali karena waktu itu saya sekolah. Dan hanya ke rumah sakit sekitar 2-3 kali. Setelah itu, gak lama di rumah sakit ibu saya meninggal. Dan setelah itu saya sangat sedih dan sangat kehilangan karena saya sangat dekat dengan ibu saya karena saya anak paling kecil. Setelah kejadian itu, gak lama, belum sampai 1 tahun, papa saya mau menikah, saudara. Dan mau menikah dengan satu kampung. Tapi akhirnya nggak jadi, karena nggak lama papa saya pulang membawa ibu tiri saya dari Purbolinggo, dan papa saya minta izin untuk menikah. Di situ saya mengalami kesedihan karena saya sangat dekat sama ibu saya, dan kenapa papa saya baru ditinggal mama saya meninggal belum lama, papa saya udah mau menikah, saudara. Dan kakek sama nenek saya berunding untuk saya ikut papa saya atau saya ada di Semarang. Tapi kakek sama nenek saya memutuskan untuk saya tinggal di Semarang karena mereka khawatir kalau saya ikut ayah saya. Setelah ayah saya
menikah dan ayah saya jarang pulang, saya merasa sangat kecewa karena saya kehilangan ibu saya belum lama, papa saya menikah lagi. Saya merasa kok begitu cepat ya, papa ngelupain almarhum ibu saya. Kok belum nyampe setahun, papa saya udah menikah lagi. Setelah itu, saya setiap hari kakek saya, orang tua mama saya setiap hari mengatakan, hampir setiap hari saudara mengatakan bahwa almarhum ibu saya sakit karena papa saya. Karena papa saya sebetulnya udah punya pacar, makanya ibu saya punya seperti pikiran gitu, kepikiran saudara. Dan setiap hari terus kakek saya mengatakan bahwa mama saya sakitnya karena papa saya. Setiap hari saudara, sampai saya dewasa, saya remaja 14 tahun, tiba-tiba kakek saya juga meninggal mendadak. Dan gak lama setelah kakek saya meninggal, nenek saya punya penyakit jantung lemah. 2 minggu dari kakek saya meninggal, nenek saya meninggal saudara. Di situ saya merasa sangat kehilangan karena saya kayak merasa kurang kasih sayang. Masih 8 tahun ibu saya meninggal dan saya kurang kasih sayang dari papa saya karena dia jarang pulang. Dan setelah 14 tahun kakek dan nenek saya meninggal. Di situ saya sempat berpikir, kenapa Allah gak adil ya? Kenapa ibu saya meninggal muda? Kenapa kakek saya meninggal muda? Kakek saya meninggal dan nenek saya meninggal. Saya merasa kayak ada pikiran sangat kehilangan dan sangat shock dan merasa kosong. Meskipun saya setiap hari saya sholat, saya ngaji, rutinitas setiap hari, pagi sekolah, siang sekolah lagi, sekolah madrasah saudara. Kalau di kampung saya itu ada sekolah seperti SD, tapi itu madrasah untuk belajar agama. Dan malamnya saya mengaji. Tapi saya merasa ada sesuatu yang kurang, seperti saya kekurangan kasih sayang. Saya sering rindu sama almarhum ibu saya. Dan saya merasa kepahitan dengan ayah saya, karena ayah saya setelah ibu saya meninggal menjadi jauh, dia jarang pulang. Dan setelah itu saudara, saya umur 15, selesai saya sekolah MTS, saya waktu itu sekolah di MTS saudara, MTS Sanawiyah Nurul Huda. Dan setelah selesai, ayah saya menjemput untuk saya ke Jakarta. Di Jakarta sebetulnya saya rindu untuk sekolah lagi ya, saya pengen bisa SMA. Tapi ibu tiri saya tidak setuju untuk saya melanjutkan sekolah lagi. Dia keberatan untuk saya sekolah lagi, akhirnya saya bekerja di toko saudara. Saya dimasukkan kerja di toko. Di situ saya mulai kekecewaan saya bertambah sama ayah saya, juga sama ibu tiri saya. Saya kan masih pengen sekolah, saya pengen melanjutkan ke SMA setara. Tapi mereka tidak mau membiayai, mereka mau saya bekerja. Tapi seperti nggak adil saudara, karena ibu tiri saya juga membawa anak perempuan dari suaminya yang dulu. Adik tiri saya ini disekolahkan, dia dilanjutkan ke SMA, sedangkan saya bekerja. Di situ saya semakin kecewa, kok ayah sama ibu tiri saya tidak adil. Di situ saya diam, saya pendam, karena saya tidak berani untuk ngomong ke ibu tiri saya. Setelah saya bekerja di toko saudara, saya melihat di toko buku waktu itu di daerah Telugong, banyak teman-teman suster yang pada zaman dulu kan ada wartel gitu saudara,
telepon umum, belum HP canggih seperti sekarang. Setiap hari sepertinya kerjaan mereka santai, mereka hanya nunggu anaknya sekolah, mereka hanya antar, jemput, saya lihatnya seperti itu. Tiba-tiba hati saya tergerak, saya pengen juga ya masuk kerja suster, karena saya ingat saya nggak punya ibu, saya suatu saat menikah, saya punya anak, saya pengen bisa merawat anak saya sendiri. Setelah itu keinginan untuk masuk suster semakin kuat, saudara, karena saya tanya salah satu teman saya yang bekerja jadi suster bisa melanjutkan sekolah lagi, sekolah SMK atau SMA. Di situ saya semakin tertarik untuk saya masuk suster. Singkat cerita, saya masuk ke Yayasan Citra Bunda di Kelapa Gading, saudara. Yayasannya masih ada sampai hari ini, dan di situ kita bisa melanjutkan SMK atau SMA, tapi persamaan paket diambil setiap hari Sabtu. Alhamdulillah ya, waktu itu keinginan saya untuk sekolah bisa terpenuhi dan saya bisa bekerja. Singkat cerita, 3 bulan saya pendidikan, terus saya bekerja. Bekerja di BOS yang pertama kurang lebih 1 tahun. Setelah 1 tahun, saya kembali ke yayasan karena anak yang saya urus agak gemuk dan waktu itu saya kurus, jadi agak berat, saudara. Dan saya mau ambil yang baby, saya ambil jurusan baby sister yang baby, yang untuk merawat baby baru lahir. Singkat cerita, bos saya yang kedua, saya dapat bos yang kedua, saudara. Saya diambil oleh bos saya, beliau masih hamil 9 bulan, dan waktu kurang 1 minggu melahirkan saya diambil, dan waktu pas lahiran di rumah sakit saya bertemu sama suster dari kakaknya bos saya. Dia asli dari Tasikmalaya, dia pernah bekerja di Singapura, dia juga pernah mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Dia menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang siapa Isa Al-Masih di dalam Al-Quran, saudara. Tapi saya nggak bisa menerima itu. Saya masih kayak nggak percaya, karena yang saya percaya selama ini Isa Al-Masih hanya nabi. Yang saya percaya selama ini Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Saya tidak menerima penjelasan dari teman saya, itu saya anggap lewat begitu saja. Terus singkat cerita, setelah babynya dibawa pulang dari rumah sakit, dibawa ke rumah, waktu babynya udah berusia 1 bulan, saudara, pas hari Minggu pagi itu tiba-tiba bos saya panggil saya, Sus, tolong siap-siap, kita mau ke gereja, Dedek mau dibawa ke gereja. Di situ saya kaget, saudara, karena saya gak pernah berpikir kalau saya menjadi suster saya akan ke gereja, karena saya sangat alergi waktu itu dengar nama gereja. Karena di ajaran kami dari kecil diajarin bahwa kita nggak boleh masuk atau menghindari untuk tidak lewat gereja atau masuk ke dalam gereja karena haram buat kami dan dosa. Di situ saya mau menolak, maaf Pak, apa dedeknya di rumah aja? Bos saya bilang nggak apa-apa, kita ke gereja. Biar diberkati Tuhan, bos saya bilang gitu. Sebetulnya saya mau menolak, tapi gimana, karena posisi saya bekerja, saya tidak ada keberanian untuk menolak. Akhirnya saya masuk, saya pergi ke gereja bersama bos saya dan baby yang saya asuh, baru umur 1 bulan waktu itu. Waktu sebelum masuk gereja, saudara, saya udah berdoa, saya minta ampun, ya Allah, ampuni saya ya Allah, ampuni saya hanya bekerja, ampuni saya ya Allah. Waktu itu saya masih muslim, saudara.
saya belum mengalami Tuhan, dan pertama kali saya mau masuk ke gereja seumur hidup saya. Seumur hidup saya, di bos yang pertama 1 tahun, bos saya gak pernah ke gereja yang 1 tahun pertama. Ini bos yang kedua. Bos saya yang kedua ini kebetulan dia pelayanan di sebuah gereja besar, di gereja PRJ, saudara. Dan waktu di depan gereja saya sudah maju mundur, saya deg-degan, saya pengen balik lagi, gak mau ikut. Bos saya panggil, ayo masuk, gak apa-apa, katanya. Saya berdoa, saya baca surat Al-Fatihah, setiap surat yang saya bisa, saya baca, saya berdoa, saya mohon ampun pada Allah saya. Ampuni saya ya Allah, ampuni saya. Ampuni saya hanya bekerja terus dalam hati saya. Masuklah saya ke dalam gereja untuk yang pertama kali, saudara. Di situ saya duduk, saya ngasih babynya susu. Saya lihat mereka sedang ibadah, mereka menaikkan puji-pujian. Di situ saya merasa mulai lain. Mulai lagu pertama, kedua, saya udah mulai hati saya ngegolak. Ada apa ini ya? Saya nggak pernah mengalami itu sebelumnya, saudara. Dan terus sampai baby yang saya gendong itu tidur, saya kasih susu, udah selesai. Mereka seperti berbahasa roh. Kalau sekarang saya sudah tahu, kalau dulu saya tidak tahu mereka sedang apa, pikir saya. Terus mereka sedang angkat tangan berbahasa roh. Di situ Tuhan, saya mulai merasa dari kepala sampai badan saya, tangan, seluruh badan saya bergetar seperti ada aliran strum. Saya nggak ngerti ini kenapa, ini bukan gemeter, udah benar-benar yang seperti kesetrum listrik, saudara. Saya sampai bingung, ini kenapa? Saya nggak ngerti. Setelah itu kok hati ngegolak, merasa lain, dan setelah itu air mata ini nggak bisa ditahan. Saya nangis, keluar seluruh air mata saya. Saya nggak pernah mengalami itu sebelumnya, saudara. Selama ini saya dari kecil, saya sering sholat, saya sering ngaji, saya sering sholat malam tahajud. Saya nggak pernah ngalamin itu, saudara. Baru pertama kali saya merasa ada kuasa yang lain yang menjamah hati saya, yang memberi saya ada sukacita, yang memberi saya ketenangan. Tapi waktu itu saya masih malu, dan saya belum mengerti. Teman-teman bos saya bertanya, kamu kenapa Sus? Kamu kenapa? Mereka mungkin berpikir bahwa apakah saya dimarahin bos saya atau kenapa? Saya hanya menjawab, tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa Pak, saya bilang. Dan bos saya juga bertanya, kamu kenapa Sus? Gak apa-apa Pak, gak apa-apa Bu. Itu hari pertama karena saya juga masih malu untuk mau cerita bahwa saya mengalami seperti kesetrum dan merasa ada sesuatu jamahan. Saya masih malu dan saya masih gengsi ya, ibaratnya saya gengsi. Setelah itu minggu pertama berlalu, minggu-minggu kedepannya kami ke gereja terus. Setiap minggu bos saya ini karena pelayanan selalu datang awal ke gereja dan selalu datang duluan, dan setiap hari Minggu, saudara, saya mengalami setiap ada pujian penyembahan, saya mengalami air mata ini mengalir nggak henti-hentinya setiap minggu, saudara. Saya menangis, tapi saya nggak mengerti kenapa saya menangis di dalam gereja itu. Saya mulai berpikir, ada apa ini? Kenapa kalau di dalam gereja saya menangis? Pas suatu hari, singkat cerita, setiap minggu itu saya mengalami, saudara. Bos saya nanya lagi, kamu kenapa setiap hari Minggu kok menangis, katanya. Saya tidak mengerti, Bu. Setiap saya ada di dalam gereja, seperti ada sesuatu yang menyetrum badan saya. Dan ada jamahan. Waktu itu saya belum mengerti kalau itu jamahan. Saya bilang, seperti ada sesuatu di dalam hati saya yang tidak pernah saya rasakan. Bos saya mengatakan, itu Roh Kudus. Tuhan mengasihi kamu.
Bos saya tidak pernah mendoktrin saya, tidak pernah menceritakan ketuhanan Dia, dan tidak pernah ngomong bahwa Yesus itu juru selamat. Tapi karena setiap minggu saya di dalam gereja itu, saya mendengar khotbah-khotbah yang disampaikan. Saya mulai berpikir bahwa ternyata mereka sudah diselamatkan. Karena pernah ada satu waktu hamba Tuhan berkhotbah menyampaikan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ayat itu terngiang-ngiang di pikiran saya. Berarti mereka sudah diselamatkan. Selama ini saya selalu berdoa, Tuhan tunjukkanlah saya jalan kebenaran dan hidup. Saya mulai ada pikiran-pikiran, pertanyaan-pertanyaan dalam hati dan pikiran saya, saudara. Suatu hari ada teman saya yang saya ceritakan tadi yang bertemu di rumah sakit, Mbak Amel saya memanggilnya. Dia datang ke rumah bos saya, dia sharing-sharing, dia tunjukkan ayat-ayat Al-Quran untuk saya mempelajari. Yang namanya keyakinan, saudara, saya tidak mempercayai begitu saja. Saya masih mengkeraskan hati saya masih tetap berpikir bahwa Allah sayalah yang benar, agama sayalah yang benar waktu itu, saudara. Saya tetap tidak dengerin, dan dia terus menasehati saya, dia sharing dengan menggunakan Al-Quran, bahwa jangan kamu keraskan hati kamu, Tuhan mengasihimu. Teman saya bilang seperti itu. Dia memberi saya pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya kaget. Dia bertanya, setelah kamu meninggal, kamu kemana? Kata dia. Saya mulai berpikir, insya Allah ke surga, kata saya. Terus dia bertanya lagi, apa kamu yakin ke surga? Kata dia. Saya bilang, insya Allah, surga itu urusan Allah. Kita manusia hanya menjalankan. Di situ dia berkata, kalau saya yakin ke surga. Terus saya bilang, kok kamu bisa sombong, surga itu hanya milik Allah. Kata dia, karena Tuhan saya tidak memberikan janji yang mudah-mudahan, yang insya Allah, tapi pasti, kata dia. Di situ saya mulai tersentak. Berarti saya tidak pasti, sedangkan teman saya pasti diselamatkan. Saya mulai terdiam, dan dia beberapa minggu kemudian dia datang lagi, dan kebetulan saya memiliki Al-Quran yang ada terjemahannya. Di situ kami sharing, dia membuka-buka ayat Al-Quran untuk dia memberitahu saya pun mulai penasaran, siapa sebenarnya Isa Al-Masih. Saya mulai haus, saya mulai bertanya, apa benar saya bila meninggal nanti saya tidak masuk surga? Apa benar bila orang Kristen meninggal dia masuk surga? Saya mulai haus, saudara. Saya mulai baca-baca. Di situ saya banyak temukan ayat-ayat Al-Quran. Teman saya kasih tahu, dia sempat bertanya juga bahwa renungkan, kalau kamu sholat tanpa kamu membaca surat Al-Fatihah, apakah sholat kamu itu sah? Kata teman saya. Terus saya bilang, ya pasti tidak sah, karena sholat kita harus selalu membaca surat Al-Fatihah. Itu wajib, kata saya. Nah, kamu mau tahu apa poin dari surat Al-Fatihah itu? Kamu baca. Saya baca artinya dari depan sampai belakang, sampai ayat yang ke-6. Dia katakan, lihat ini, ihdinas sirotol mustaqim. Kamu selalu berseru, Tuhan tunjukkanlah saya jalan kebenaran. Di situ saya mulai berpikir, iya ya, selama ini saya sholat, saya hanya meminta terus jalan kebenaran. Dan teman saya membukakan ayat Alkitab yang mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Di situ saya mulai tersentuh, dan saya mulai berpikir saya ingin diselamatkan. Tapi saya nggak langsung begitu mengiyakan, saudara. Saya masih berkeras, karena pikiran saya dari kecil, saya didoktrin waktu sekolah, dari madrasah, terus sanawi, terus mengaji, saya selalu didoktrin. Saya ingat
bahwa Tuhan orang Kristen itu 3 dan orang Kristen itu kafir. Saya masih tidak mengiyakan. Saya masih pikiran saya takut menjadi orang kafir. Tapi saya kok mengalami sesuatu. Saya mulai bergumul. Tapi kalau saya perhatikan, kenapa di dalam gereja itu tidak ada patung, saudara? Tidak ada. Dan di situ saya mulai benar juga, di dalam gereja itu tidak ada patung. Mereka menyembah Tuhan yang Maha Esa. Terus kita sharing-sharing, saya mulai dikasih ayat-ayat Al-Quran untuk saya mencari sendiri. Waktu itu karena saya nggak mau buka ayat Alkitab, teman saya menganjurkan saya untuk membuka Al-Quran. Karena saya di tempat kerja itu membawa Al-Quran dan ada terjemahannya. Di sini, saudara, kita bisa sama-sama belajar melalui pengalaman saya. Saya sharing waktu itu dengan teman saya. Dia menunjukkan di QS Quran surat Luqman 31-34 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan hari kiamat itu. Dan ini menjadi perenungan buat saya. Dengan kata lain, bahwa hanya Allah sajalah yang mengetahui hari kiamat itu. Tapi di sini kenapa Isa juga mengetahui hari kiamat? Lalu siapakah sesungguhnya Isa? Saya mulai mengaji lagi, saya mulai baca lagi surat-surat Al-Quran. Di dalam surat Quran Az-Zuhruf 4361 yang artinya, dan sesungguhnya Isa benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Hari kiamat itu, dan ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Ayat ini yang mulai membuka pikiran saya, saudara. Saya merenung. Ini kan Al-Quran sendiri yang mengatakan bahwa Isalah jalan yang lurus, saudara. Di situ saya mulai membuka hati. Saya gak mau mengeraskan hati. Saya mau belajar bahwa keselamatan akhirat itu bukan main-main, saudara. Itu kekekalan. Jadi saya mulai, saya gak ada salahnya. Toh saya baca Al-Quran gitu. Saya belum berani buka Alkitab. Saya mulai merenung. Saya pelajarin lagi Al-Quran saya. Dan terus setiap hari, siapakah Isa Al-Masih? Lalu suatu hari saya juga membuka, diberitahu di QS Al-Imran 3 ayat 45 yang artinya, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakanmu di dalam kurung dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi di situ saya mulai haus dan saya mulai membaca terus Al-Quran, dan kesimpulan yang saya renungkan, yang dikandung Maryam adalah kalamnya Allah atau firman-Nya Allah. Dengan demikian firman itu lahir, menjelma, nuzul menjadi manusia yang melakukan penyelamatan sehingga disebut Mesias atau Al-Masih atau penyelamat, sehingga Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Bukankah seharusnya itu Allah saja yang seharusnya terkemuka di dunia dan di akhirat? Namun, kenapa Isa juga memiliki kedudukan terkemuka di dunia dan di akhirat? Saudara-saudaraku yang masih muslim, boleh membuka ayat-ayat Al-Quran ini dan direnungkan. Kalau emang Isa hanya nabi, kenapa dia terkemuka di dunia dan di akhirat? Dan jawabannya juga ada pada QS Quran surat An-Nisa 4 ayat 171. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya.
Jadi kesimpulan utusan Allah di sini adalah firman yang menjadi manusia, melakukan karya penyelamatan. Isa adalah kalamnya Allah dan rohnya Allah itu sendiri. Dan selama pergumulan saudara, saya terus belajar dan saya menemukan ayat Al-Quran menyatakan Isa Al-Masih itu kalamnya Allah, rohnya Allah, dan didukung di dalam hadis Sahih Bukhari 1496 dan hadis Anas bin Malik halaman 72. Dan hadis tentang Isa Al-Masih di Quran surat Maryam 19 ayat 19, Isa Al-Masih seorang anak laki-laki yang suci. Quran surat Maryam 19 ayat 21. Isa Al-Masih sebagai tanda bagi manusia dan rahmat dari Tuhan. Quran surat Al-Imran 3 ayat 46. Quran surat Al-Maidah ayat 5, 19, 20, 110. Isa Al-Masih semasa dalam buayan dan ayunan sudah bisa berbicara dengan manusia. Quran surat Maryam 19:31. Isa Al-Masih seorang yang diberkati Allah di mana saja berada. Quran surat Al-Imran 3:49. Quran surat Al-Maidah 5 ayat 110. Isa Al-Masih membuat burung, menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit kusta, dan menghidupkan orang mati. Melalui surat-surat yang dari Al-Quran yang saya pelajari, saudara, saya semakin yakin bahwa Isa Al-Masih itu Tuhan, karena dia itu roh Allah sendiri yang nuzul ke dunia ini. Tapi saya belum memiliki keberanian untuk menyatakan bahwa untuk berganti keyakinan, saudara. Saya masih berpikir apa benar seperti itu. Saya masih bergumul, padahal ini Al-Quran sendiri yang menyatakan, saudara. Sampai suatu malam waktu saya selesai memberi baby, karena baby setiap malam kan minum susu, saudara. Jam 12 itu selesai saya kasih babynya susu, saya mau tidur, saudara. Tapi sebelum tidur saya sambil belajar, sambil merenung, siapa Tuhan saya sebenarnya? Siapa Isa Al-Masih? Siapa Tuhan Yesus itu? Tuhan, tunjukkanlah jalan kebenaran-Mu. Saya pun rindu untuk diselamatkan. Seketika itu saya waktu seperti saya tidur, tapi saya sadar. Posisi saya udah rebahan, kamar sudah gelap. Saya tidak tidur bareng babynya, saudara. Babynya tidur dengan papi maminya, saya tidur di kamar sebelah. Saya datang hanya untuk memberi susu. Nah, waktu itu, saudara, karena setiap minggu saya ke gereja, karena saya bekerja tadi, saya sering mendengar hamba Tuhan mengatakan bahwa nama Yesus itu berkuasa. Di situ saya sambil tidur, sambil berpikir, tiba-tiba seperti saya udah tertidur, tapi saya seperti sadar, saudara. Di situ saya merasa ada sosok tinggi, besar, gelap, menakutkan sekali duduk di atas kepala saya. Waktu itu saya tidur, dia duduk dan menghunus pedang yang panjang, dan pedang itu ditaruh di atas leher saya. Saya mau bangun tidak bisa, seperti ada sesuatu yang mengikat. Saya mau teriak tidak bisa, saya mau minta tolong tidak bisa. Saya mau baca surat Al-Fatihah tidak bisa, mau baca ayat kursi tidak bisa, seperti mulut saya terkunci, saudara. Tiba-tiba saya nggak tahu kenapa mulut saya keluar, Yesus tolong saya. Di situ, saudara, sosok besar tinggi yang gelap itu tiba-tiba hilang dan berganti menjadi terang, dan ada sesuatu hawa yang berbeda, yang tadinya kayak hawa menakutkan menjadi hawa lain, menjadi seperti ada sosok yang benar-benar terang dan ada damai, saudara. Di situ kamar menjadi terang sekali. Di situ saya terus tersentak, saya duduk. Dia benar-benar Tuhan.
Dia benar-benar Yesus Juru Selamat. Begitu saya panggil, dia langsung datang dan menolong saya, saudara. Di situ saya menangis dan saya mohon ampun. Tuhan, benarkah Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat saya? Tuhan, benarkah Engkau penyelamat umat manusia, Tuhan? Terima kasih, Tuhan. Saya semakin yakin, saudara, bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat saya. Di situ setelah saya mengalami itu, saudara, saya memberanikan diri untuk ngomong dengan teman saya, Mbak Amel yang tadi sharing-sharing firman Allah, Tuhan, karena kami sharing menggunakan ayat Al-Quran. Setelah itu saya bilang, saya mengalami ini, saya ceritakan dengan teman saya mau mengambil keputusan untuk saya dibaptis. Di situ waktu saya mau baptis, terus terang saya belum cerita sama ayah saya belum cerita sama siapa-siapa. Saya diam-diam saya pergi baptis sama teman saya izin waktu itu. Setelah saya dibaptis, saudara, saya mengalami mujizat Tuhan. Waktu itu saya sakit, saudara. Beberapa bulan setelah saya baptis, saudara, waktu itu saya ada kesaksian lagi. Waktu saya dibaptis di gereja Kelapa Gading, di gereja Tiberia, saudara. Waktu saya dibaptis itu, waktu saya setelah diangkat dari air, saya melihat salib, saudara. Di situ kedua kalinya Tuhan menampakkan ke saya. Yang pertama waktu saya masih ragu, yang tadi waktu saya tidur. Ini yang kedua tuh, saudara. Waktu dibaptis saya melihat waktu diangkat itu seperti ada salib berkilau di atas, saudara. Dan setelah itu, saudara, beberapa bulan selang saya dibaptis, saya mengalami sakit, saudara. Ini pergumulan pertama saya mengikut Tuhan. Saya sakit dan datang bulan saya tidak teratur. Setiap saya datang bulan itu sakitnya luar biasa, seperti saya mau pingsan, saudara. Pokoknya saya tidak bisa bekerja lagi kalau saya lagi sakit datang bulan itu. Dan di perut saya ada benjolan, saudara. Di situ udah dibawa ke dokter, tapi dokter bilang tidak ada apa-apa. Pas suatu hari setelah berbulan-bulan saya sakit, saya dilayani oleh hamba Tuhan, dan teman saya ini tadi dia datang ke apartemen bos saya untuk mendoakan saya, saudara. Di situ saya mengalami manifestasi berjam-jam. Saya dilawat Tuhan, saya nangis. Ternyata Tuhan mau saya untuk melepaskan kepahitan yang saya simpan selama ini. Di situ saya mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Waktu saya didoakan, saudara, saya dijamah Tuhan, saya menangis, dan melalui hamba Tuhan ini Tuhan berbicara, lepaskan pengampunan buat papamu, ampuni papamu, katanya di situ. Saya masih menolak, saya menangis, saya menolak karena saya sangat kecewa, saudara, sama papa. Dari kecil saya pendem bertahun-tahun kesedihan yang mendalam waktu ibu saya meninggal. Kecewanya karena papa saya menikah begitu cepat, saudara. Di situ Tuhan terus berbicara berjam-jam untuk saya melepaskan pengampunan sama papa saya. Tuhan mau untuk saya mengampuni papa saya. Saya mau ikut Engkau, Tuhan. Saya mau mengampuni papa saya. Saya mau memaafkan papa saya. Di situ selesai saya didoakan Tuhan, saudara, puji Tuhan, sakit saya sembuh, dan saya komitmen untuk mengampuni papa saya. Sampai suatu hari, karena kasih mula-mula, saya langsung cerita ke teman-teman saya cerita ke papa saya dan ke pacar saya, saudara. Saya sudah punya pacar waktu itu, dari saya kerja di toko, dan
sudah berjalan kurang lebih 4 tahun, karena saya pacaran dari 15 sampai umur 19. Di situ saya datang dulu ke rumah ayah saya, ke rumah papa saya, ke ibu tiri saya tuh, saudara, saya ke Telugong. Saya bilang, "Papa, maafin saya udah ikut Isa Al-Masih." Di situ papa saya kaget dan saya bilang, "Papa, saya mau mengampuni papa. Saya memaafkan papa sama mama tiri saya bilang saya minta ampun dan saya bilang saya udah mengampuni." Saya bilang, "Papa, selama ini saya menyimpan kepahitan, saya kecewa, saya sakit hati karena papa menikah lagi. Papa cepat melupakan mama saya. Saya kecewa karena papa nggak setia gitu, saudara. Saya sedih karena papa itu nggak nyampe setahun, saudara, dia menikah dan pikiran saya terus berkata bahwa kok papa saya cepat sekali ya menikah. Papa saya cepat sekali melupakan mama saya. Di situ tanpa saya sadari itu menjadi luka dan menjadi kepahitan. Tapi waktu setelah Tuhan jamah saya bilang, saya udah maafin papa, saya udah mengampuni papa, dan saya ikut Isa Al-Masih, saya ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyuruh saya untuk mengampuni papa. Tuhan Yesus yang udah menyembuhkan saya. Dia juru selamat saya. Di situ papa saya marah, saya dibentak, saya dibilang saya ini gila, omong kosong, segala macam, saudara. Saya diam, saya terima. Saya terima. Di situ ada sukacita, tapi saudara, meskipun saya dimarahin, meskipun saya dicaci maki, saya dikata-katain bahwa saya ini anak durhaka, bahwa saya ini jadi kafir, semua saya terima. Tapi kedagingan saya ini berbeda, saudara. Setelah saya mengampuni itu, saya bisa sabar, saya bisa memaafkan papa saya meskipun saya dimarah-marahin, saya bisa diam. Mungkin dulu kalau saya belum mengenal Tuhan, saya akan balas karena sebelum saya menerima Tuhan, saudara, saya sering cekcok sama papa saya sering berantem, sering berdebat, saudara. Kalau papa saya ngomong A, saya ngomong A sampai Z. Saya selalu menjawab karena saya udah ada luka dari kecil. Jadi saya selalu membantah. Tapi waktu hari itu, waktu saya datang, saya bilang, saya sudah memaafkan papa. Saya sudah memaafkan mama. Saya mau ikut Isa Al-Masih. Saya mau ikut Tuhan Yesus. Tapi papa saya tidak merestui, saudara. Tapi saya tetap ngikut, karena saya kembali lagi ke tempat kerja saya terus saya sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Setelah itu, saudara, ujian yang kedua, pacar saya tahu sebetulnya kita udah tunangan waktu itu. Kami pacaran 4 tahun. Setelah dia tahu kita udah nggak satu keyakinan lagi, dia marah dan dia mau memutuskan saya. Saya terima waktu itu, saya menjelaskan bahwa saya mengalami Tuhan, saya merasa ada sesuatu yang lain, saya tidak ikut-ikutan atau karena bos atau karena apa, tapi ini saya mengalami karena saya merasa ada sukacita, ada sesuatu yang lain. Pokoknya saya merasakan di hati saya itu ada ketenangan dan ada kedamaian yang tidak pernah saya rasakan dari kecil. Tapi pacar saya mengatakan bahwa dia udah kecewa sama saya karena selama ini, saudara, waktu saya masih pacaran, kemanapun saya pergi sama dia, waktu dulu di Muslim saya sangat taat, saudara, karena saya selalu kemana-mana membawa mukena, saya membawa sajadah. Meskipun saya ke Ancol pun sama dia, saya tetap cari musola, saya cari masjid untuk sholat.
karena saya takut untuk meninggalkan sholat. Di situ dia melihat bahwa saya ini muslimah yang taat. Di situ ternyata dia naksir saya dari ketaatan saya. Dan waktu saya udah berpindah, saya bilang saya mengikut Isa Al-Masih, dia memutuskan saya, saudara. Di situ iman saya mulai merasa diuji Tuhan, bahwa mana yang akan saya pilih. Pikiran manusia saya berpikir bahwa saya mau menginjili dia, bahwa saya mau menceritakan siapa Isa Al-Masih. Pikiran manusia saya terus masih ketemu dia, saya masih menceritakan iman saya yang baru. Saya berharap waktu itu untuk dia juga diselamatkan, saudara. Dan saya bergumul terus untuk supaya dia diselamatkan. Nah, tapi dia juga punya rencana lain, saudara. Pas suatu hari saya bertemu sama dia, saya diajak dia untuk pergi. Waktu itu saya cuti, saudara. Saya izin libur. Biasanya kami kalau pergi itu ke Ancol, saudara. Waktu itu dia ngajak saya ke hotel, saudara. Saya awalnya bilang, ngapain kita ke hotel, kata saya. Dia bilang, untuk kita diskusi, kata dia. Untuk kita ngobrol biar lebih enak daripada didengar orang, katanya. Bodohnya saya ngikut aja, saudara. Karena pikiran saya juga saya mau menceritakan siapa Isa Al-Masih. Bodohnya saya ngikut. Saya masuk ke hotel itu, saudara. Waktu itu emang posisinya siang. Terus ke hotel itu, saudara, selama saya pacaran 4 tahun itu saya pegang komitmen bahwa saya selalu ingat pesan dari nenek saya sebagai perempuan untuk menjaga kehormatan. Sebagai perempuan boleh pacaran, tapi jangan melakukan hal-hal lebih yang dilarang agama juga. Saya juga takut. Dan puji Tuhan selama 4 tahun saya bisa menjaga itu, saudara. Dan pas hari itu, pas waktu saya cuti, pas di hotel, ternyata dia merencanakan sesuatu, saudara. Dia waktu itu setelah di hotel, dia ya awalnya kita biasa, yang pacaran kita ngobrol biasa. Setelah itu dia punya niat lain ke saya, saudara. Sebagai 1 lawan 1, secara manusia saya kalah, saudara. Tapi Tuhan tetap menolong saya. Di lembah kekelaman Tuhan membela saya, menolong saya. Di situ kuasa Tuhan nyata, saudara. Di situ waktu dia berbuat tidak baik sama saya, dia mau memperkosa saya, saudara. Emang saya masuk atas kemauan sendiri, tapi setelah di dalam dia berniat untuk tidak baik. Setelah kejadian itu, sebelum kejadian waktu itu, pas dia sedang berusaha, saya sedang tidak berdaya, saya minta tolong, Tuhan Yesus tolong saya. Tiba-tiba badan dia terpental, saudara, dari atas. Badan dia tadinya di atas saya dan terpental sampai depan kamar mandi, saudara. Di situ seperti ada kekuatan Tuhan yang menolong saya. Sungguh kuasa Tuhan luar biasa. Dan setelah itu dia mengurungkan niatnya dan dia bercerita, sebetulnya saya mengajak ke sini emang sengaja, kata dia, untuk supaya kalau dia sudah bisa dapetin saya, dapetin kehormatan saya, agar saya mau kembali ke Islam. Di situ saya nangis, Tuhan terima kasih, Engkau melindungiku, Engkau menolongku, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya juga merasa saya berdosa, saya salah karena pikiran manusia saya mau menarik dia, saudara. Tapi dia juga punya rencana yang gak baik buat saya. Tapi karena usia saya waktu itu masih 19, saya masih labil juga, saudara. Saya masih bergumul, padahal sudah terang-terangan dia tidak baik. Dia punya niat tidak baik, tapi kedagingan saya masih pengen memperjuangkan, masih mau
masih supaya kita gimana biar bisa bersama waktu itu, saudara. Istilahnya saya ini bandel, udah Tuhan tolong, udah kejadian seperti itu, tapi saya masih bergumul dan tidak melepaskan. Sampai suatu hari saya berdoa, Tuhan tunjukkan siapa dia, tunjukkan, dan puji Tuhan, Tuhan tunjukkan sekali lagi siapa dia. Pas ketemuan berikutnya, saudara, dengan mulutnya sendiri, dia mengaku bahwa dia sudah pacaran juga dengan teman saya dan pacarannya itu jauh. Di situ saya bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ternyata emang dia bukan yang terbaik, bukan saya buat saya. Jadi waktu saya mengikut Tuhan, yang saya alamin, saya diputuskan, dia putuskan saya, tapi setahun terakhir itu tadi kita masih berhubungan yang saya ceritakan, masih saya ketemu dia yang tadi kesaksian saya, dan saya dimarahin orang tua saya, dimarahin keluarga saya, saudara. Setelah itu saya putus dari dia, saudara, dan puji Tuhan saya ketemu dengan suami saya yang sekarang, dan Tuhan memberikan ganti yang terbaik. Lebih rencana Tuhan itu indah, dan suami saya udah di dalam Tuhan, dari latar belakang Muslim juga. Suami saya sudah diselamatkan, tapi salib yang harus saya alami selama bekerja, saudara, setelah saya mengikut Tuhan, banyak ujian dari tempat kerja, dari teman-teman saya, saudara. Saya bekerja di bos saya, kita 6 orang, saudara. Susternya 2 dan mbaknya 4, saudara, waktu itu. Setelah saya mengikut Tuhan, teman-teman saya semua menjauhin saya, saudara. Mereka sering ngomongin saya di belakang. Mereka sering ngomong bahwa saya ini udah kafir. Mereka sering menghina saya, mereka sering ngata-ngatain saya, mereka menjauhin saya, saudara. Tapi meskipun itu semua saya alamin, ada kekuatan yang lain. Mungkin dulu kalau saya belum dijamah Tuhan, bisa jadi berantem, saudara. Tapi di situ seperti Roh Kudus berbicara. Jangan sabar, seperti ada sukacita dan Roh Kudus berbicara untuk saya tidak membalas, untuk agar saya tidak menjadi batu sandungan, untuk saya bisa menjadi berkat agar mereka melihat kemuliaan Tuhan ada di dalam saya. Meskipun saya merasa sendiri, teman-teman menjauhin, tapi herannya saya merasa sukacita, saya merasa ada kekuatan, saudara. Dan setelah itu berjalannya waktu, puji Tuhan, saya sabarin teman-teman saya, dengan saya di situ kurang lebih 5 tahun, dan puji Tuhannya teman-teman saya setelah 5 tahun, mereka mulai mengerti siapa Isa Al-Masih, dan setiap teman saya setelah 5 tahun saya mengikut Tuhan, mereka menjadi baik dengan sendirinya, saudara. Terima kasih, saya rasa kesaksian saya sampai di sini. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, terima kasih. Haleluya, luar biasa Mbak Ida. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Kasih-Nya begitu sempurna di dalam Mbak Ida, sehingga dinyatakan dengan begitu jelas. Ya, itulah yang saya katakan kepada kita, bahwa Tuhan Yesus itu bukan huruf-huruf, ya. Tuhan Yesus itu adalah firman yang dibukukan. Kita bisa mengalaminya, kita bisa merasakannya, kita bisa berinteraksi langsung dengan Tuhan, dan kita melihat bagaimana Mbak Ida pada saat dia berada di gereja, dia mengalami kuasa Tuhan yang supranatural.
Cuma dengar lagu Amin. pujian aja dia bisa bergetar loh. Kuasa Tuhan Yesus itu Dahsyat sangat Tuhan. nyata. Kuasa Tuhan Yesus itu sangat nyata, teman-teman. Ya. Kami sama sekali tidak ingin supaya KTP Kristen itu bertambah banyak. Itu sama sekali tidak ada pentingnya. Tapi kami rindu supaya semua bisa mengalami kuasa Tuhan, mengalami kasih Tuhan, seperti yang dialami oleh Mbak Ida. Getaran seperti kayak ada aliran listrik. Nah, siapa yang berbuat itu? Itulah Tuhan yang sebenarnya, itulah Tuhan yang bisa dialami. Bukan huruf-huruf yang dituhankan, cuman bacaan. Apa itu? Bacaan-bacaan itu cuma karangan, ya. Kalau dibaca, terus kemudian disuruh umatnya beriman, tapi tidak mengalami, kan apa artinya memiliki kepercayaan seperti itu? Tidak ada. Ya, kami mengasihi siapapun, makanya kami terus menyampaikan lewat berita-berita, bahkan lewat kesaksian yang kami hadirkan supaya orang lain bisa diteguhkan, bisa dikuatkan, bisa tersadarkan. Dan dari kesaksian demi kesaksian berbeda, kejadiannya berbeda, apa yang dirasakan juga berbeda, dialami juga berbeda. Ya. Ini Mbak Ida hanya lewat pujian bergetar, ada kuasa yang luar biasa.